Kisah ini bermula dari pertemuan Prabu dan Widya di sebuah kereta api dalam perjalanan dari Semarang menuju ke Jakarta. Pertemuan yang mulanya dianggap sebagai suatu anugerah oleh Prabu, namun pada akhirnya membawanya ke dalam kehidupan kelam dan mengerikan. Sebuah perjalanan hidup yang tidak ia sangka akan menjadi pengalaman pahit sekaligus menyeramkan, yang tidak akan pernah ia ulangi lagi dalam kehidupan mendatang. Prabu adalah seorang pria berusia 22 tahun. Ia bekerja pada sebuah perusahaan asuransi. Sedangkan Widya adalah seorang wanita berkelas berusia 26 tahun yang membangun usaha di bidang kecantikan. Keduanya bertemu dalam sebuah perjalanan kereta api menuju ke Jakarta sekitar bulan Oktober tahun 2010. Layaknya muda-mudi, mereka berkenalan dan banyak mengobrol dalam perjalanan tersebut. Sesaat sebelum turun di stasiun Gambir, Prabu sempat menyampaikan bahwa, "Apakah mungkin kita bertemu lagi?" "Mungkin," ujar Widya. "Lantas, bagaimana agar kita bisa bertemu lagi?" ujar Prabu, menimpali jawaban Widya. Kemudian Widya memberikan isyarat meminjam handphone dengan mengulurkan tangan pada Prabu. Seketika itu juga Prabu memberikan handphone BlackBerry-nya. Mengingat kereta sudah melambat, yang artinya kereta akan segera berhenti di stasiun Gambir. Selepas dari itu, Prabu tidak menghubungi Widya, karena ia harus menyelesaikan beberapa pekerjaan di Jakarta. Sampai tiba waktunya, Prabu menyelesaikan pekerjaannya. Ia memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya di daerah pinggiran Yogyakarta. Setibanya Prabu di rumah, ia teringat bahwa seminggu lalu ia berkenalan dengan seorang wanita bernama Widya dalam perjalanan menuju ke Jakarta. Hal itu ia ceritakan pada ibunya. Ia berujar pada ibunya bahwa ia mempunyai kenalan baru yang sangat cantik dan membuat jantungnya berdebar. Sore harinya, Prabu memutuskan untuk menghubungi Widya. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. "Wah, ini aku dikasih nomor bohongan," Prabu bergumam dalam hati. 3 hari setelah kejadian itu, terbesit dalam pikiran Prabu untuk menghubunginya. "Ini aku hubungi yang terakhir. Kalau sampai masih nggak bisa dihubungi, artinya belum rezeki. Mungkin perempuan itu kasih nomor abal-abal," ujar Prabu, menggerutu dalam hatinya. Meskipun dalam benaknya tersimpan harapan besar bahwa ia ingin sekali nomor Widya bisa dihubungi. Berdering suara handphone Prabu, yang menandakan bahwa panggilan telepon Prabu tersambung ke nomor Widya. "Halo, selamat siang." "Siang juga. Apakah benar ini Widya?" "Benar. Ini dengan siapa ya?" Udah lupa sama suara aku ya? Aku Prabu, teman baru yang kenalan di kereta tempo hari. Kamu ada di mana sekarang?" "Iya, aku ingat. Aku di rumah sekarang. Kamu ada di mana? Kapan mau main ke sini?" "Ini kan hari Jumat. Sabtu pagi aku jalan ke sana ya." Tibalah hari Sabtu. Hari di mana Prabu sudah menyiapkan sepeda motornya untuk berangkat dan berkencan dengan wanita tercantik yang pernah ia temui selama hidup. Prabu berangkat pukul 4 pagi dengan sepeda motor kesayangannya dan sampai di kota tujuan pada pukul 9 pagi. Sesampainya di kota tujuan, Prabu menyempatkan diri mampir di pom bensin yang terletak berdekatan dengan salah satu kampus terbesar di Indonesia untuk mandi. Mengingat perjalanan jauh,
membuat Prabu merasa banyak debu di badannya. Setelah merasa menjadi laki-laki paling tampan di dunia, Prabu bergegas melanjutkan perjalanan ke rumah Widya yang berjarak sekitar 30 menit dari tempat ia mandi. Sampailah Prabu di depan rumah besar yang berjarak 8 rumah dari rel kereta api. Prabu terkejut dan tertegun melihat rumah dengan alamat yang diberikan oleh Widya adalah rumah besar dan berdiri di pinggir jalan raya dengan gerbang yang tinggi. Seketika itu dia berpikir, apakah ini benar atau aku salah alamat? Ia bergumam dalam kebingungan. Namun, mau dikata apa? Ia sudah jauh-jauh menempuh perjalanan 5 jam untuk bertemu wanita pujaan hatinya. Prabu memberanikan diri menekan tanda bel yang berada di pagar depan rumah. Tidak berselang lama, keluarlah seorang laki-laki yang seumuran dengannya menghampiri Prabu. Mau cari siapa, Mas? Siang Om, saya cari rumah Mbak Widya. Salah alamat, Mas. Di sini nggak ada yang namanya Widya. Seketika itu, tubuh Prabu terasa seperti disambar petir setelah mendapat jawaban pemuda tersebut. Tidak berpikir panjang, Prabu menghubungi Widya karena ia merasa rumah yang dituju sudah sesuai dengan alamat yang diberikan oleh Widya. Widya menjelaskan bahwa nama yang dikenal orang-orang yang bekerja padanya adalah Vivi, bukan Widya, sebagaimana nama yang diberitahukan pada Prabu pada saat di kereta api. Namun nama aslinya memang Widya. Setelah pemuda itu mendapat telepon dari Widya, barulah Prabu dipersilahkan masuk. Sesampainya di dalam rumah, entah ada angin apa atau ada hal yang tidak bisa dijelaskan dengan akal, Widya menyambut Prabu dengan gembira. Widya tersenyum berjalan dari jauh melihat kehadiran sang Prabu yang saat itu masih berdiri di ruang tamu menunggu tuan rumah datang. Mereka berbincang lama di ruang tamu, saling menceritakan perjalanan hidup masing-masing dari pertemuan mereka di kereta tempo hari, sampai mereka akhirnya bisa bertemu hari itu. Obrolan hangat yang berbalut rindu, yang tertahan membuat waktu seakan sebentar, yang membuat mereka tidak sadar bahwa waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Widya mengajak Prabu untuk makan di luar dan menemaninya membeli beberapa barang untuk keperluan usahanya. Karena banyak hal yang dilakukan oleh Widya, akhirnya mereka tiba di rumah Widya pukul 1 dini hari. Karena dirasa sudah malam, Prabu berpamitan pulang ke kosnya yang berjarak kira-kira 40 menit perjalanan dengan berjalan santai. Saat itu Widya melarang Prabu pulang. Widya mengatakan bahwa ini sudah jam malam. Akhir-akhir ini sering terjadi perampokan dan jambret di jalan. Prabu mengikuti nasihat Widya. Ia tidur di kamar tamu yang sudah dipersiapkan oleh Widya. Pagi harinya, tepatnya hari Minggu, Prabu bangun pukul 5 pagi, duduk di ruang tamu sambil menunggu kopi yang sedang dibuatkan oleh Widya. Di samping sofa yang Prabu duduki, ia melihat ada meja yang kemarin dibeli namun belum dirakit. Di saat Prabu sedang berpikir, bagaimana kalau ia yang merakit, tiba-tiba ada mobil yang berhenti di depan pagar rumah. Seorang pria umur 40-an keluar dari mobil, berwajah penuh amarah, berjalan memutar ke belakang rumah. Seolah laki-laki itu tahu persis tentang rumah ini. Tidak berselang lama, laki-laki itu masuk dari pintu belakang rumah menuju ruang tamu. Prabu pun terkejut dengan kehadiran laki-laki itu, yang menanyakan siapa dirinya. Pada saat yang bersamaan, Widya datang menghampiri laki-laki itu dengan wajah penuh ekspresi takut dan syok. Prabu menjawab dengan santai dan santun bahwa ia adalah tukang yang disuruh Mbak Widya untuk memasang meja. Meskipun dalam benak Prabu, ia juga syok. Ini ada apa? Kenapa tiba-tiba keadaan jadi begini? Melihat kedekatan dan gelagat dari Widya dan laki-laki paruh baya tersebut,
Akhirnya, Prabu sadar satu hal, bahwa Widya adalah kekasih laki-laki tersebut. Melihat kejadian itu, hati Prabu sangat hancur. Bagai karang diterjang ombak besar, yang tidak tahu lagi harus bergantung pada siapa. Namun, Prabu bukanlah pria cengeng. Ia pria yang kuat. Dengan tetap menahan rasa sakit di hatinya, ia tetap memasang meja rakitan di depan rumah dengan perlahan. Berharap, laki-laki parubaya tersebut akan segera pergi, dan ia mendapat penjelasan dari Widya yang kala itu masih duduk menemani laki-laki parubaya tersebut. Sekitar pukul 1 siang, laki-laki parubaya itu pergi dengan Widya dan berpamitan dengan Prabu. Prabu masih mencoba sabar melihat wanita yang ia sukai pergi dengan laki-laki lain. Sekitar pukul 4 sore, Widya belum juga kembali. Sedangkan Prabu sudah selesai memasang meja. Seketika itu, Prabu berniat untuk kembali ke kosnya. Lalu ia bergegas masuk ke dalam rumah mencari kunci motornya yang sedari malam ia letakkan di atas meja. Karena tidak menemukan kunci motornya, Prabu menanyakan hal itu pada orang-orang yang bekerja pada Widya di rumah itu. Prabu terus mencari kunci motornya yang seingatnya ia letakkan di atas meja. Sampai akhirnya, Prabu mendapat jawaban dari salah satu orang terdekat Widya. Ia menyampaikan bahwa kunci motor Prabu disimpan oleh Widya di dalam kamarnya. Dan tidak ada satupun orang yang berani dan bisa memasuki kamar Widya. Sambil menunggu kepulangan Widya, Prabu berjalan-jalan di belakang rumah. Karena pandangannya terbatas oleh tembok pagar, Prabu memutuskan untuk naik ke lantai 2 agar dapat melihat seperti apa di belakang rumah. Sebagai informasi, rumah Widya ada bagian lantai 2 yang biasa digunakan untuk bersantai dan bersebelahan dengan tempat setrika pakaian. Di sana Prabu melihat halaman belakang rumah Widya adalah tanah kosong yang masih rawa berisi hamparan rumput tinggi dan pohon besar. Saat itu Prabu merasa ngantuk karena lelah seharian bekerja memasang 5 meja. Prabu tertidur pulas di ruang santai, merasakan tiupan angin segar yang jarang ia temui di tengah perkotaan. Disinilah kisah horor yang mengerikan dimulai. Dalam tidurnya, Prabu bermimpi melihat bayang-bayang seorang wanita dengan tinggi seukuran 2 meter mengintai dirinya yang sedang duduk di rumah Widya. Perempuan itu tidak menampakkan wajahnya. Ia hanya menampakkan postur badan seolah membuang muka pada Prabu. Suara demi suara wanita itu menembus telinga Prabu. Bisikan yang Prabu dengar dari wanita itu sungguh membuat bulu kuduk berdiri. Wanita yang tidak diketahui wajahnya itu tiba-tiba berada di sampingnya dan berbisik. Tinggalkan tempat ini. Ini bukan tempatmu. Prabu merasa ketakutan dengan kejadian itu, sampai akhirnya ia terbangun dari mimpinya dan mendapati badannya yang sudah penuh keringat sebesar jagung. Di saat Prabu mencoba meredam ketakutannya dan mencoba mengingat lagi mimpinya, Prabu kembali mendengar bisikan. Seketika itu tubuh Prabu kaku, seperti terkena sambaran petir. Seluruh tubuhnya merinding.
Lehernya kaku. Tangan dan kaki tak mampu ia gerakan. Prabu masih belum percaya dengan apa yang terjadi barusan. Ketakutannya semakin menjadi-jadi ketika ada yang mencoba membuka pintu. Dengan rasa takut yang masih menyelimutinya, ia memberanikan diri untuk melangkah. Prabu, kamu kenapa? Terlihat Widya dengan muka murung dan perasaan bersalah sambil membawa sebungkus makanan, berdiri di depan pintu. Prabu masih tidak bisa berkata-kata. Ia masih tertegun, memahami sebenarnya apa yang terjadi dengannya barusan. Dan siapa wanita yang membisikinya barusan. Sementara Widya melihat ekspresi Prabu yang diam dan seolah acuh. Menganggap bahwa Prabu marah dan kecewa padanya akibat peristiwa yang terjadi. Widya duduk menyusul Prabu yang sedari tadi langsung menuju sofa begitu melihat kehadiran Widya. Widya dengan perasaan bingung ingin berbicara pada Prabu, namun melihat ekspresi Prabu. Widya hanya diam menatap Prabu sambil meneteskan air mata. Widya membayangkan bagaimana hancurnya perasaan Prabu setelah mengetahui semua ini dengan begitu cepat. Hal yang ingin diceritakan Widya pada saat yang tepat, justru diketahui secara langsung oleh Prabu begitu cepat. Widya merasa harapannya hilang. Sekian lama Widya tidak merasakan cinta pada seorang pria. Di saat ia mulai merasakan kembali, ia harus merasakan getirnya peristiwa ini. Dalam hati Widya, terbesit pikiran ia ingin menyerah. Ia ingin membiarkan Prabu pergi dengan segala kekecewaan yang Prabu rasakan. Namun perasaan Widya berkata lain. Ia ingin tetap bersama Prabu. Ia ingin memiliki Prabu. Meskipun mereka baru kenal dalam waktu yang sebentar, namun Widya merasa bahwa ia sangat nyaman bersama Prabu. Dan mungkin benih cinta sudah mulai tumbuh dalam hati Widya. Kebingungan Widya akhirnya membuatnya tidak sanggup menahan perasaan terhadap Prabu. Dengan penuh kelembutan, Widya memegang pundak Prabu. Ia kemudian memeluk Prabu. Menyandarkan kepalanya ke bahu Prabu. Di saat yang bersamaan, Prabu bahkan tidak begitu merasakan pelukan sayang Widya. Yang sedari tadi menunggu wajah Prabu menjadi ramah untuk diajak bicara. Prabu masih tertegun dengan peristiwa yang dia alami. Ia masih tidak bisa berpikir apa yang sesungguhnya terjadi. Dalam hatinya berkata, siapa wanita itu? Sampai akhirnya Widya menyadari ada hal yang janggal dari Prabu. Melihat tatapan Prabu yang kosong. Bahkan tidak melihat wajah Widya sama sekali. Akhirnya Widya memberanikan diri dengan lembut. Widya bertanya, Prabu, aku mau bicara. Boleh? Melihat ekspresi Prabu yang masih tidak berubah. Akhirnya Widya memegang pipi Prabu dan menggerakkannya sambil memanggil-manggil Prabu. Panggilan-panggilan Widya akhirnya disadari Prabu. Ya, akhirnya Prabu sudah bisa menyadari keberadaan Widya yang sedari tadi berada di samping Prabu dengan wajah penuh kecemasan. Prabu memandang wajah Widya dengan penuh cinta, namun sorot matanya juga menunjukkan rasa takut yang mendalam. Ketakutan yang belum pernah ia rasakan selama hidupnya.
Ketakutan yang membuat seluruh tubuhnya kaku. Ketakutan yang membuatnya lupa bahwa hari itu ia melihat orang yang disukainya dihampiri oleh laki-laki yang bersikap seolah seperti suaminya. Widya, yang merasa bersalah atas kejadian hari itu, hanya bisa menatap wajah Prabu. Tatapan yang seolah itu adalah terakhir kalinya ia bisa melihat wajah Prabu. Wajah ceria yang membuatnya bisa tertawa lepas. Setelah sekian lama ia hanya pura-pura bahagia di depan semua orang. Dalam hati Widya, mungkin ini yang terakhir baginya bisa melihat Prabu. Meskipun hanya waktu yang tak seberapa, namun ia merasa Prabu adalah sosok yang bisa membahagiakannya. Dengan kejadian hari itu, Widya tidak berpikir bahwa Prabu akan tetap dekat dengannya. Sekali lagi, dengan memberanikan diri, Widya menawarkan makanan yang ia bawa untuk Prabu, seolah memberi isyarat bahwa ia tak mau makanan. Widya berpikir bahwa mungkin makanan yang ia bawa adalah makanan yang dibeli bersama laki-laki paruh baya yang pergi bersamanya hari itu. Jadi Prabu enggan memakannya. Ia pun lantas bilang ke Prabu bahwa ia akan memasak untuk Prabu. Karena seharian Prabu belum makan apa-apa. Hanya secangkir kopi di pagi hari, itu pun tak Prabu habiskan. Namun kembali lagi, Prabu hanya menggelengkan kepalanya. Kali ini disertai dengan senyuman lembut yang hampa. Prabu berkata, "Gak Wid, aku gak lapar. Bagaimana tadi urusannya? Udah beres?" Udah, jangan dibahas soal itu ya. Keduanya terdiam, tidak mengeluarkan sepatah kata pun setelah pembicaraan ini. Sampai akhirnya, Prabu memegang bahu kiri Widya dan berkata, "Wid, aku pulang dulu ya." Dengan tersenyum manis, Prabu menatap mata Widya yang masih merah dan berkaca-kaca, tatapan yang penuh keramahan dan kekecewaan. Tatapan yang seolah meminta dikenang, tatapan yang tidak akan Widya dapatkan lagi dari Prabu. Prabu bangun dari duduknya dan berjalan pergi meninggalkan Widya. Sesampainya Prabu di pintu depan rumah Widya, Widya memanggil Prabu dengan suara haru. Tunggu. Dengan perlahan, Prabu menoleh ke belakang. Melihat Widya membawa kunci motor Prabu. Widya berjalan pelan menuju Prabu, seolah ia ingin menunda kepergian Prabu, agar ia dapat melihat Prabu lebih lama lagi. Setelah ia sampai di hadapan Prabu, Widya memberikan kunci motor Prabu. Dengan raut sedih dan air mata yang terus keluar, Widya berkata, Maafin aku. Aku nggak berniat menyakitimu. Aku nggak tahu harus gimana. Aku nggak tahu harus berbuat apa. Tapi, aku nggak mau kamu pergi. Air mata Widya semakin deras mengalir. Seakan ia mengetahui betapa sakit yang dirasakan oleh Prabu dengan kejadian hari itu. Ia menyadari bahwa ia mulai jatuh cinta dengan Prabu, dan ia tidak mau Prabu merasakan sakit. Prabu yang masih terpikir peristiwa menyeramkan yang ia alami, ia kurang begitu menanggapi apa yang disampaikan oleh Widya. Prabu hanya berucap, "Widya, aku nggak memikirkan hal itu kok. Ada hal lain yang sedang kupikirkan. Terima kasih sudah mengajakku mampir di rumahmu dan berjalan-jalan kemarin. Meskipun sebentar, itu sangat berarti buat aku. Aku pulang ya. Widya, jaga diri baik-baik." Prabu pun pergi meninggalkan rumah Widya. Sedangkan Widya masih berdiri tertegun di depan pintu, meratapi kepergian Prabu.
Air mata Widya yang tak bisa ia bendung lagi, pecah setelah kepergian Prabu. Malam itu Widya tidak melakukan hal apapun, kecuali melihat handphone BlackBerry-nya. Hanya kontak Prabu yang terus-menerus ia lihat. Setiap detik, ia berdoa. Meminta dengan memaksa dalam doa. Hingga akhirnya Widya tertidur memegang harapan pada Prabu yang telah melihat kejadian pagi itu. Bagaimana kelanjutan cerita Widya dan Prabu? Akankah Prabu pergi dari kehidupan Widya? Akankah Prabu masih diganggu oleh perempuan itu? Saksikan cerita berikutnya dalam part 2. Widya, ada yang ingin kuceritakan tentang rumahmu dan yang aku alami beberapa hari ini. Subscribe, like, dan bunyikan lonceng agar dapat pemberitahuan saat part 2 tayang.